29 Desember 2022 pukul 9 pagi. Langit begitu cerah dan matahari dengan hangat menyapa saat kami tiba di kolam renang Tirta Abinaya Rindam Jaya di daerah Condet, Jakarta Selatan. Saat ditemui, beliau sedang duduk di kursi di dekat bibir kolam. Sosoknya yang meski sudah berumur lebih dari setengah abad, masih terlihat sehat dan atletis. Beliau mengenakan kaos yang berpadukan warna merah, biru dan hitam, serta tulisan Kartens Taktik berwarna kuning, dengan celana pendek hitam dan sepatu hitam. Ya, beliau adalah Budi Cahyono, mantan atlet panjat tebing nasional dan fin swimming yang sudah mencatat namanya di lomba kancah nasional dan internasional. Kini Budi Cahyono yang kerap disapa Mas Bucai tengah fokus pada pekerjaannya sebagai instruktur dan guide diving, instruktur panjat tebing, dan menjadi guide untuk trip mendaki gunung. Saat ditemui di kolam renang Tirta Abinaya Rindam Jaya, beliau sudah menunggu kami untuk dapat segera latihan diving. Selain pernah menjadi mantan atlet, Mas Bucai juga mendirikan sebuah unit kegiatan mahasiswa atau UKM di IISIP yang bernama Pegiat Alam Bebas Katerva atau PABK Terva yang didirikan pada 24 Juni 1995 dan saat ini sudah berusia 27 tahun. Kata Katerva diambil dari climbing, air, dan water yang diambil dari ketiga bidang olahraga yang ditekuni oleh Mas Bucai. Dan terakhir adalah victory, agar UKM ini selalu berjaya. Sebagai salah satu anggota dari UKM PABK Terva, Mas Bucai sering mengajak saya serta anggota aktif lainnya untuk latihan diving di kolam ini. Biaya latihan diving yang ditaksir sekali latihan adalah 350.000 dan itu belum termasuk uang masuk ke dalam kolam. Namun, saat Mas Bucai yang mengajak, kami tidak membayar dikarenakan kami anggota dari PABK Terva. Hampir setiap hari Mas Bucai menghabiskan waktunya di kolam ini. Baginya, melakukan hobi yang dibayar adalah sesuatu yang menyenangkan. Ada banyak orang yang berdatangan dan meminta untuk latihan renang dan diving bersama Mas Bucai. Selain menjadi instruktur diving di kolam, Mas Bucai juga menjadi guide untuk tamu-tamu yang ingin diving langsung di laut. Biasanya Mas Bucai akan membawa mereka ke Pulau Seribu untuk menikmati keindahan bawah laut di sana. Dari panjat tebing, beliau menjadi pemandu wisata, misalnya ke Gunung Jayawijaya di Papua. Pada tahun 1959, Mas Bucai melakukan pemanjatan solo di tebing Tower 3 Parang, dan itu merupakan artificial solo climbing pertama pada tebing besar di Indonesia. Artificial climbing adalah olahraga yang dilakukan pada tebing-tebing dengan kesulitan yang tinggi, dengan bermodalkan alat yang diselipkan pada celah-celah batu atau memanfaatkan pengaman alam. Mas Bucai mulai aktif pada bidang olahraga ini sejak Juni 1985. Beliau, yang awalnya hanya melakukan hobi dan tidak pernah berniat menjadi atlet, menjadi sosok yang berprestasi di bidang olahraga tersebut. Selanjutnya, Mas Bucai semakin menekuni olahraga ini dan berhasil meraup untung. Mas Bucai mengaku dalam dunia panjat tebing, beliau sudah sering menang dalam perlombaan nasional dan internasional seperti perlombaan di Singapura, China, dan Perancis. Pada tahun 1992, beliau bahkan pernah dikontrak oleh perusahaan rokok dan berangkat ke Taiwan untuk melakukan pemanjatan iklan. Meski sudah menjadi mantan atlet, Mas Bucai kerap dipanggil sebagai narasumber terkait lomba-lomba panjat tebing. Misalnya, pada bulan Mei lalu, Mas Bucai menjadi narasumber di media CNN Indonesia terkait berita kejuaraan dunia International Federation Sport Climbing di Korea Selatan. Meskipun sudah menoreh banyak kemenangan dan menjadi salah satu kebanggaan Indonesia di bidang panjat tebing, Mas Bucai dikenal sebagai sosok yang sederhana dan ramah terhadap orang lain.
Setiap kali beliau ingin melakukan perjalanan yang menyenangkan, beliau tidak lupa mengajak kami anggota PABK Terfa ikut dalam perjalanannya. Baginya, setiap perjalanan akan memiliki cerita yang berbeda dan menjadi kenangan tersendiri. Tidak lupa beliau akan membagikan setiap momen perjalanannya di grup WhatsApp yang berisikan anggota-anggota Katerfa sejak tahun 1995. Karena keseruan kegiatan-kegiatan Mas Bucai, grup WhatsApp ini tidak pernah terasa sepi dan menjadi semakin ramai karena banyak anggota-anggota lain yang tertular semangat dari Mas Bucai dengan mulai rutin berolahraga. Sekarang umurnya 51, terus namanya lengkap Budi Cahyono. Ini mesti sana nih? Enggak, ngobrol Mas, ini ngobrol gini. Sangkain mesti sono. Mas Budi udah berapa lama ya bergerak di bergelut di bidang olahraga? Apa nih? Maksudnya bidang olahraga apa saja yang Mas Budi udah geluti? Kalau di bidang olahraga adventurean udah dari umur 14 tahun, berarti hampir 35 tahun lebih. Ya. Bidang olahraganya apa aja? Dulu sempet jadi atlet panjat tebing, ya kan, sempet atlet fin swimming, terus sekarang ya manjat tebing juga, diving juga, menyelam juga, ya naik gunung juga. Sejak kapan ya Mas Budi udah bergelut di bidang ini? 1985. Ya Juni mulai aktif gitu. Kira-kira apa ya alasan Mas Budi menggeluti bidang olahraga tersebut? Hobi. Pertamanya hobi, ya hobi, terus bisa berprestasi, ada kegiatan olahraganya ya ikut jadinya. Pertamanya hobi aja, tidak niat ingin jadi atlet. Kira-kira apa aja yang pencapaian yang udah Mas Budi dapatkan atau yang raih hingga saat ini? Waduh, kalau panjat tebing udah jadi atlet nasional, juara nasional sering. Terus kalau kejuaraan internasionalnya 93, 94 juara Asia Oceania di Singapura. Terus ke Cina kejuaraan Asia Champion, lalu ke World Cup panjat tebing di Prancis. Lalu bagaimana ya awal kisah hingga Mas Budi memilih bergelut di pekerjaan ini? Ya pertama dari hobi, ya kan, dari hobi terus tiba-tiba wah asik juga nih, rupanya bisa dibuat jadi pekerjaan yang menghasilkan gitu ya. Dari panjat tebing misalnya jadi pemandu wisata ke Jawijaya, terus kalau dari diving olahraga renangnya jadi pelatih renang, pelatih nyelam, jadi pemandu wisata selam dan panjat tebing ya, menghasilkan uang juga. Kira-kira adakah orang yang menginspirasi Mas Budi hingga hasil hingga saat ini? Ya banyak. Ya banyak atlet pemanjat dunia, Patrick Edlinger, ya kan, Ronald Meister, ya itu banyak. Mungkin ada yang bisa Mas Budi sampaikan untuk orang-orang muda saat ini yang bergelut di bidang yang sama Mas Budi? Untuk anak-anak muda sekarang ya, kalau ini kita selalu untuk berolahraga dan terus semua fokus pada hobinya dan telateni dan tekuni hobi yang kita senangi. Mudah-mudahan nanti akan jadi bisa menghasilkan pundi-pundi untuk masa depan. Terima kasih Mas Budi. Ada banyak kebanggaan yang dapat disematkan dalam diri Mas Bucai. Meskipun beliau bukan lagi seorang atlet, namun semangatnya begitu cepat menular kepada orang-orang yang dekat dengan beliau. Dan hal itu menjadi kebanggaannya yang paling besar.